Oke, segitiga. Ya, di kuncit pocong panjang itu loh. Gitu. Supaya gak terurai mungkin lah. Gitu. Untuk kostumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Huzai Muhada Putri di podcast Misteri 86. Hai pemirsa dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian di sana baik-baik saja, sehat selalu dan bahagia. Terima kasih yang sudah klik video ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe dulu, like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke, pada kesempatan malam hari ini, seperti biasanya, kami akan memberikan kisah-kisah pengalaman horor dari narasumber kami. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kisah pengalaman horornya, oke, bisa berbagi di email di bawah ini. Ini dia. Sebelum itu, kita perkenalkan dengan narasumber kita. Silakan. Nama saya Mustaqim. Bapak Mustaqim. Asalnya dari mana? Asalnya dari Cirebon. Oke, bisa dipanggil dengan Bapak Mustaqim, asalnya dari Cirebon. Pada penasaran kisahnya seperti apa? Ini The Misteri Mistis di podcast Misteri 86. Jadi bagaimana kisah pengalaman horornya? Ya, bermula dari saya menjalankan, bisa dibilang tirakat puasa jalan itu puasa naun atau berkelanjutan minimal 1 tahun, dan saya ambil itu yang 3 tahun. Setelah saya menjalani puasa itu pertengahan tahun kedua berarti. Setelah saya menjalani puasa terakhir, itu saya sering mendapati keanehan. Yang paling sering sih itu seperti bayangan hitam, ya, sosok bayangan gitu, manusia tapi hitam. Itu saya kalau jalan itu mau sekolah ataupun khususnya di tempat yang gelap, itu saya berpapasan gitu, sampai saya tuh kadang kalau mereka bayar tuh saya menepi karena takut kena gitu. Padahal ya bayangan, mestinya ya enggak lah, kan saya fisik ya makhluk lain. Cuma saking takut khawatir kena, maka saya menepi. Itu di hampir tiap hari saya sering ketemu bayangan seperti itu. Waktu yang agak kaget sih waktu pas belajar pada malam hari di gedung itu gedung lama, udah usia 100 tahun kurang lebih 100 tahun, di suatu pondok di pesantren. Pas tengah malam lah, jam 1 jam 2-an, itu pas saya kebetulan di depan tiang ya besi itu, belajarnya sambil rebahan. Tiba-tiba ada kayak pusaran angin hitam itu muser dari bawah ke atas.
saya ngeliatin apa itu. Iya. Cuma ya udahlah, saya udah sering ketemu bayang-bayang memang seperti itu sejak melakukan puasa tersebut. Soalnya saya di samping siangnya puasa itu malamnya juga nggak tidur malam. Jadi double tirakat lah istilahnya. Makanya mungkin pada nggak suka apa memang pada suka nggak ngerti ya, dengan bukti ya sering mengganggu ataupun tujuannya apa nggak ngerti. Soalnya sebelum itu sih saya nggak pernah lihat yang aneh. Yang mungkin bagi saya berkesan itu pas suatu hari itu saya kalau malam jam 3 itu dari belajar itu mulai jam 11 jam 12 malam sampai jam 3 itu stop, baru itu sholat sunnah terus wiridan sampai subuh. Terkadang ketiduran tapi enggak nyenyak lah, kan sambil duduk ya. Itu pada suatu malam pas posisi wiridan saya ketiduran setengah sadar lah di gedung lama. Tiba-tiba ada yang merangkul saya bangun melihat nengok kanan, posisinya ke kanan sih. Berarti satu rangkulan itu ya. Berarti jaraknya dekat dengan ya nempel di sini. Saya tengok, saya lihat lah, ternyata senyum seorang cewek, dan itu lumayan lama ya. Soalnya sambil berpikir, posisinya kan di Pondok Putra. Iya. Kok ini ada cewek gak pakai kerudung lagi? Saya jelas banget rambutnya lurus banget, masih muda ini ya. Saya sudah ya. Sambil senyum gini ngeliatin saya. Berarti saling bertatap-tatapan. Iya, saling bertatap-tatapan. Dan saya agak lama karena mikir ini siapa. Baru ngehnya itu ketika saya menyadari ini Pondok Putra, nggak mungkin ada cewek, apalagi malam seperti kayak gini, malam-malam. Maka saya langsung mau melepas lah. Ngelak gitu ya. Iya, ini nggak beres ya. Iya. Itu susah, jadi kaku gitu. berat. Jadi kayak saya di apa ya, nggak bisa. Itu kira-kira pada saat bertatapan itu berapa lama? Ya 1 menit, bahkan saya berkali-kali soalnya. Sekali pandangan itu bentar, terus saya normal lagi kan, balik ke biasa lagi. Saya lihat lagi masih ada dan itu agak lama itu, 1 menitan. Maunya saya perhatikan siapa, sambil berpikir ini benar enggak. Iya. Yang kedua kali itu lama dan benar pada senyum. Dan enggak serem gitu. Bisa mendeskripsikan bahwa wajahnya itu misalkan bola matanya yang bulat atau bibirnya yang tipis, hidungnya yang mancung, apa seperti apa? Ya standar cantik Indonesia, mancung, cantik. Wajahnya putih ya? Putih tapi enggak kuning maksa. Untuk rambutnya itu segitu, jadi jelas sampai sekarang masih ingat
kejadian udah berapa tahun tapi masih ingat sosok tersebut. Dan itu untuk melepasnya itu butuh waktu beberapa menit. Saya ya start bacain apa yang saya bisa istilahnya, kayak kursi dan surat pendek pun tweet yang lain itu baru lepas. Untuk detail yang bisa melepas itu tweet apa itu saya lupa, soalnya saya apa ya, kondisinya kan waktu itu kan kalut lah, cepet ini cepet lepas. Jadi untuk detail bacaannya itu lupa, tapi saya baca agak lama itu nggak lepas, termasuk kuat. Setelah lepas saya langsung emosi, tempat itu saya kepuk sama sajadah saya. Kalau berani sini muncul. Ini beraninya di saat saya udah nggak terjaga. Itu apa tujuannya nggak tahu apa ya. Kenapa saya nanya ke senior yang ngerti masalah itu, masalah gaib, cerita saya punya guru spiritual orang Lampung kalau nggak salah. Itu tangga kamar saya pondok, dia udah mengalami semua. Saya tanya ke beliau, kata beliau memang di gedung itu ada berapa ruangan, tiga lantai, ada 3 lantai. Untuk ruangannya 3 berarti 12. Itu semua penghuninya itu cewek, perempuan. Makanya itu mungkin salah satunya karena saya ngamalin terakhir, pas terakhir darah itu sholawat, maka banyak yang suka yang putih ya, yang baik. Kalau seasonnya bukan ya, masih terkait masih puasa atau masih puasa terakhir itu ada juga, malah itu mah sampai apa ya, di jalan, ceritanya di jalan. Waktu saya akhir tahun mudik lah istilahnya ya, kereta, terus saya masih posisi puasa tuh. Kereta tuh berantas, saya naik berantas jam 1 siang. Jadi baru makan maghrib. Nah, samping saya itu ada 3 laki-laki teman, 3 laki-laki. Udah ya beda 5 tahunan kan umurnya. Pas itu maghrib buka tuh puasa, ditanya sama beliau, Mas, puasa apa? Puasa sunnah. Iya, puasa terakhir apa Daud, apa puasa Muhammad apa? Ya itu terakhir. Ya, bilangnya gini ke saya, udah berapa tahun? Udah 2 tahun, mau 3 tahun rencana. Kalau itu hati-hati kalau ngomong. Emang kenapa? Biasanya yang saya alami dan yang lainnya juga itu umumnya itu ucapannya itu langsung terijabah, kabul. Jadi kalau ngomong dijaga hati-hati. Selama saya jalani puasa itu sih saya enggak ngeh ya bahwa ucapannya saya itu terijabah atau tidak ya. Setelah ada yang ngasih tahu seperti itu ya udah ya iyain aja. Singkat cerita saya balik pondok lagi tuh Syawal setelah liburan.
Pas sekolah itu ada yang iseng teman satu bangku itu nyoret HP saya terus tuh Dengan pulpen. pulpen di pondok itu pakai cat lumayan mahal lah, enggak 2.000 3.000 di atas 10.000 beberapa kali, padahal posisi apa ya, pulpennya masih baru lah, masih banyak isinya. Dia juga cerita ini baru beli, makanya dia mencairin saya terus mentang-mentang masih isinya banyak gitu. Saya kan emosi lama-lama karena kotor kan, dibilangin maksa terus. Akhirnya saya ngomong, kalau nyoret satu kali lagi pulpen kamu nggak nyala, nggak bisa jalan. Tapi dia nggak menggubris lah, nggak peduli. Akhirnya ya udah, dia nyoret lagi nggak nyala tuh, nggak jalan lah. Itu sampai di servis apa nggak bisa jalan, tapi dia beli lagi besok. Akhirnya teringat ucapannya bapak yang waktu kereta Pada saat itu. Saya hati-hati kalau itu pas tahun kedua berarti. Nggak pas puasa tahun terakhir, tahun ketiganya itu saya pas pulang juga mudik itu mimpi pas udah di rumah, udah sampai rumah itu tidur terus mimpi itu ada, bisa dibilang jin ya. Itu jin minta ikut sama saya. Bisa diberitahu bagaimana jin tersebut berkomunikasi dengan panjenengan? Ya lewat mimpi. Dan bentuk rupa wujudnya seperti apa? Untuk wujudnya itu yang seingat saya itu sosoknya itu nggak gede, nggak, malah kecil, anak kecil, cuma kecil jin, nggak ngerti. Seginian lah, usia berapa tahun ya kalau orangnya SD kali ya, kelas 4 itu, tapi badannya udah kekar, jin sih ya, kekar, rambutnya panjang terus perpaduan antara hitam sama pirang. Jadi sini ada sini pirang panjang sampai belakang segini lah, gini. Tapi posisinya nggak rata ya, tapi lancip kayak segitiga. Ya, di kuncit pocong panjang itu loh. Gitu. Supaya nggak terurai mungkin lah. Gitu. Untuk kostumnya itu kayak apa ya? Kayak pendekar lah. Jadi kerajaan suspek gitu. Makanya bajunya nggak gede gitu, enggak. Enggak. Ngepres dan kesannya itu kayak orang zaman dulu gitu loh, kayak pendekar gitu, bajunya gitu. Itu minta ikut, tujuannya apa nggak tahu. Kalau pernah pas waktu itu saya tanya juga sih dari mana asalnya, itu katanya ya dari ketemu di wilayah Jawa Timur yang nggak jauh sama pondok sih. Mungkin pas waktu saya main, untuk wilayah pas daerahnya saya lupa, daerah desanya atau kelurahannya udah lupa, tapi nggak jauh lah, pokoknya nggak jauh dari wilayah pondok. Untuk motifnya itu pokoknya saya suka pengen ikut
kamu. Saya tuh takut jin, saya tuh nggak mau. Nggak apa-apa, saya cuma ikut aja kok. Itu saya interaksi tuh. Awal dia nemuin saya. Berarti pada saat Panjenengan bermimpi itu sadar bahwasanya ini tuh bisa kayak nge-request bahwasanya kita berbicaranya benar-benar dengan sadar gitu. Apa bagaimana? Ya, kayak sadar, soalnya kalau mimpi kan kita mimpi terus bangun tuh kadang banyak lupanya. Iya, betul. Alur cerita mimpi itu lupa. Iya, betul. Ini udah berapa tahun masih ingat saya. Berarti emang real ya? Iya, jadi saya pertama kali didatangi dalam mimpi sosok bukan manusia dan ngobrol. Itu pertama kali tuh si jin itu nggak tahu usianya sih ya. Rupa wajahnya seperti apa? Kalau boleh tahu? Rupanya ya kurang enggak ganteng enggak. Cuma enggak hancur enggak. Cuma ya bisa dibilang jelek lah. Jelek. Beda kayak waktu yang di pondok itu saya di gedung lama itu. Itu cantik. Kalau kali ini tuh jelek. Jadi bilang jelek lah kalau manusia. Cuma kan sejelek-jeleknya manusia jika dengarnya jin. Berarti kan dapetnya ganteng mungkin itu. Yang jeleknya tuh parah. Iya, rusak. Karena memang saya ngamalnya sholawat. Kalau sholawat itu ya, memang dari guru-guru saya itu yang datang itu jin itu banyak, tapi yang baik. Sebelum saya melakukan puasa itu sudah dapat banyak informasi sebenarnya. Nanti kalau mau amal ini, nanti banyak yang datangin kamu. Tapi saya tujuannya ngambil sholawat aja, nggak pengen aneh-aneh. Ternyata terbukti sampai diikutin yang itu, minta ikut sama saya. Tapi itu sosoknya nggak hancur enggak. Karena memang yang itu mesti yang baik. Saya ngamalnya sholawat bukan yang wirid-wirid yang kesaktian mungkin yang jelek. Teman saya itu pernah cerita itu dia ngamal suatu ilmu kesaktian itu ya didatanginya ya besar-besar, pocong, kunti, katil, terbang. Katil itu apa? Katil itu keranda. Wah, kayak apa sih? Keranda. Lampor itu ya? Keranda buat bawa mayit tuh. Oh iya, oke. Itu terbang, ambil dia. Itu kalau yang ilmu-ilmu yang kesaktian harus berani ketemu sama yang jelek-jelek itu. Kalau selalu sih enggak, aman lah. Ditemuin cuma bagus. Tapi bisa dibilang ya 90% lebih ditemu untuk yang tidak sholawat juga dan puasa saya itu temui juga, cuma ya yang bagus-bagus. Nah itu si jin itu tetap ngotot minta sama dia maksa. Akhirnya terserah saya tuh, yang penting saya nggak mau kamu ganggu saya, mengganggu kehidupan saya ataupun keluarga saya. Kalau kamu ikut silakan, tapi jangan ganggu. Terserah kamu. Akhirnya udah dia pergi. Pas saya besok paginya bangun, saya ceritakan saudara-saudara saya dan ingat semua apa yang tadi malam saya bermimpi interaksi sama si jin itu. Nah selang beberapa hari malah saudara saya ditemuin. Soalnya rumah saya
sama saudara saya tuh muter semua saudara. Oh, jadi Kelilingi. circle saudara semua berarti. Iya, enak. Jadi Iya. keluar pintu sini masuk bener sih semua saudara. Nah, cerita terus beberapa harinya ngomong saya, saya betul ketemu sama peliharaan kamu. Peliharaan apa itu? Iya. Itu yang kecil yang kamu cerita waktu itu loh. Di mana? Di belakang. Ngeliatin saya terus, lari aja itu. Oh, berarti itu bukan pada saat saudara Panjang bermimpi, emang nyata ya? Nyata. Nyata. Malah sama saudara saya nyata. Mungkin dia tahu sih dalam artian saya sama Magda itu takut. Jadi dia ngerti kalau dia nampak wujud saya dalam keadaan kayak gitu, saya takut. Dia malah tujuan dia kan mendekati saya. Iya. Nggak saya didekatin kabur. Iya. Begitu, dia lebih tahu dia. Makanya datanya nggak mimpi untuk saya. Nah sama saudara saya emang enggak liatin. Dohir banget. Liatin ya biasa malam hari mau ke belakang. Ya dia nggak takut banget sampai nggak sadarkan diri lain, enggak, karena dia ingat cerita saya. Kaget terus langsung keingat. Iya, kaget. Oh ini udah dia ini. Langsung ini udah nggak aneh gitu ya? Ya, takut sih takut, cuma agak tenang, bisa gitu. Tetap kayak berusaha stay cool aja gitu ya? Karena ingat punya saya, ikut saya. Itu muter, enggak satu orang aja, per rumah didatangi. Jadi cara perkenalannya seperti itu ya? Ya mungkin. Satu rumah. Cuma nggak tiap hari ya. Misal bibi saya hari ini, nanti seminggu kemudian, beberapa hari kemudian, ini bibi saya itu udah punya rumah semua tuh. Itu di rumah masing-masing nungguin. Dan nggak ada mimpi. Nyata. Nah ya, kejahatan gitulah kan. Tiba-tiba memunculkan nama dirinya. Menampakkan dirinya, eksistensinya. Bahwa saya ini pengikutnya ponakan kamu. Mungkin. Iya. Akhirnya soalnya cerita lagi, saya tuh tadi malam ketemu sama peliharaan kamu, sama anak buah kamu. Siapa? Ya Siti itu lagi. Itu berjalan sampai saudara saya yang jauh, satu desa tuh jauh, beda RT. Juga ditemuin. Tapi tahu gitu ya? Soalnya cerita udah ini semua sih, udah orang kampungan gitu, cepat cerita tuh sehari udah tahu semua kan. Langsung viral ya? Langsung viral, gampang. Ya pas dia main ke saudara itu, yang saudara kita kan di sekitar rumah saya, kumpul ya. Tadi malam temu sama jinnya, dia gimana di rumah? Saya kaget pas lihat ingat, itu jinnya dia lagi main di sini. Jadi semua tahu, semua saudara saya tahu, didatangin semua. Tapi dari semua saudara nggak ada yang kayak heboh banget, maksudnya kaget banget. Enggak. Cuma karena emang udah tahu pada dasarnya. Oh ini. Langsung ingat cerita saya. Oh punya dia. Jadi sinkron gitu ya? Sinkron. Akhirnya enggak yang akhirnya takut ke belakang, enggak. Tetap biasa aja kan? Iya. Cuma ada sih salah satu yang dibilangin coba, saya kaget, bukannya takut gimana, cuma kaget malam-malam ketemu, jangan ngagetin, bilang gitu. Ya saya enggak punya apa ya,
nggak punya akses untuk berkomunikasi dengan komunikasi dengan dia. Dan memang dari awal saya menolak. Kalau dia datang baru saya ngomong. Kalau enggak. Gitu. Berarti salah satu cara berkomunikasinya ya dia sendiri mendatangi penjenengan. Mungkin ya, kemungkinan kalau saya mau terima, mungkin dia juga ngasih kode. Sehingga ketika saya butuh panggil dia. Mungkin itu salah satu dia ngambek atau gimana. Soalnya dari awal juga meminta dengan cara paksa kan. Jadi oke lah, nggak apa-apa, terserah gitu. Iya. Jadi akhirnya supaya mungkin saya mau nerimanya atau gimana, makanya datang ke saudara-saudara saya, nggak ngerti tuh. Dan itu berjalan tuh bertahun-tahun. Jadi saya nggak pergi-pergi. Dan setiap harinya atau seminggu sekali selalu menampakkan. Iya, tapi saudara saya tuh udah biasa. Alah, dia lagi. Berarti berkelanjutan gitu ya? Iya. Soalnya dia keinginannya kuat. Iya. Pengen ikut sama saya. Itu tadi saya tuh takut apa ya? Takut terlena, akhirnya memanfaatkan dia. Iya. Kan dia nggak makhluk, karena kan bisa itu katanya. Iya. Kalau kadung saya udah deket, apa-apa saya minta bantuan dia kan. Jadi terlena ya, gampang soalnya. Itu nanti malah sama Allahnya nggak ini kan. Lebih ke si jin itu. Melalui jalur singkat dia ya. Instan. Makanya saya langsung dari awal saya mau terserah mau ikut atau pergi terserah, yang penting jangan mengganggu saya terutama. Dan nemuin saya pada beberapa kali. Sekali awal lama enggak, pas sudah viral itu udah bertahu semua, baru nemuin saya lagi. Makanya tuh saudara kamu udah pada tahu tuh. Di dalam mimpi apa? Di dalam mimpi lagi. Jadi ngasih tahu aja, mungkin saya udah nemuin semua saudara kamu. Isyarahnya. Iya, mungkin gitu. Tapi saya tetap enggak. Tetap enggak mau. Enggak, karena itu takut saya keterusan, keenakan. Akhirnya dia udah pergi lagi, nemuin saudara-saudara saya lagi, terus seperti itu sampai sekitar 2 tahun 3 tahun, baru itu enggak sampai udah 3 tahun lebih itu saya dibilangin sama saudara saya, kok peliharaan kamu nggak tahu kelihatan? Malah nyariin. Emang udah kamu usir? Tahu sih itu. Saya nggak ngurusin dia, tapi memang nggak, udah lama nggak nemuin saya. Biasanya nemuin saya. Kamu udah pergi paling capek, nggak diterima. Barangkali saya terserah lah. Udah pergi ke negara saya. Ya mungkin itu sih yang bisa dibilang berkesan bagi saya ketika saya melakukan puasa dalaman. Berarti jadi pada intinya hikmah dari cerita Panjenengan ini, sesuatu apapun yang kita lakukan, entah itu positif baik, akan ada feedbacknya yang baik juga. Positif itu akan kembali kepada diri kita. Selagi kita memberikan belajar dengan kebaikan, berusaha untuk lurus tetap pada tujuan yang baik, maka itu akan jadi bumerang pun yang baik kepada diri kita. Oke, terima kasih dengan Pak siapa? Pak Mustahil. Pak Mustahil, terima kasih banyak telah menghadiri podcast Misteri 86 ini. Oke, bagi kalian yang ingin menceritakan kisah pengalaman mistis horornya, bisa kirim melalui email di bawah ini, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Sekian dari kami, saya Fauziah Madaputri dan narasumber Pak Masukin. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.